harusnya lagi kita kita apa respon pintu ya, respon lisan biasanya ditanya. Kalau saya dulu ditanya, apa fungsinya voltmeter? Fungsinya untuk mengukur tegangan. Kalau kita salah biasanya dibatal. Kalau batal harus nunggu sekitaran 2 minggu baru bisa masuk lagi seperti itu ya. Jadi ini. Terus alat dan bahan ini alat yang kita pakai multimeter, osiloskop masih ada ya, resistor, kapasitor, induktor, ini multimeter, ampermeter dan voltmeter. Oke. Terus apalagi ini sumber tegangan, ya, DC dan AC. DC itu arus searah, AC itu bolak-balik. Terus ada sinyal generator, pembangkit sinyal, karena kita bakalan pakai osiloskop. Oke, ini alat dan bahan yang kita pakai. Nanti saya akan contohkan ya, yang mana-mana saja yang kalian bakalan ini. Oke, ini alat dan bahan yang digunakan. Tugas rangkaiannya itu ada 4 ya, penggunaan ampermeter, penggunaan voltmeter, penggunaan multimeter untuk mengukur tegangan bolak-balik atau arus bolak-balik, karena kita pakai 2 komponen yang memang dipakai pada dia bukan tidak berfungsi. Sebenarnya kalau induktor dengan kapasitor itu lebih baik dipakai di arus bolak-balik, di AC ya, alternating current. Terus penggunaan osiloskop dan sinyal generator. Nah, saya akan bahas satu-satu. Ya, saya akan bahas satu-satu. Kalian kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, nah itu tugas pertamanya harus isi ini dulu ya. Jadi setiap orang akan mengumpulkan laporan ya. Jadi jangan dibilang, Bu, saya satu kelompok ya sama temanku, jadi satu saja. Bu, di tabel praktikum ada double ya. Begini, untuk nama-nama ini masih saya mau rombak ya. Jadi belum fix itu karena ternyata banyak yang salah. Wahyu juga tadi belum ada masuk nama. Jadi yang belum ngisi tolong ngisi lagi ya. Tolong isi lagi. Yang belum ngisi tolong diisi supaya ini. Kayak tadi satu itu ada sekitaran 5 orang ya. 5 orang dia bilang jaranglah buka Telegram. Dia bilang inilah itulah ya. Beralasan. Oke. Yang pertama itu penggunaan ampermeter. Ya, jadi percobaannya kalian cukup merangkai seperti ini. Jadi cukup dirangkai seperti ini. Tidak usah diubah-ubah ya, tidak usah diubah-ubah gambar rangkaiannya. Nah, perhatikan cara mengukur arus itu di sini dipasang seri ya. Jadi saya pakai sumber tegangan ya, terus saya pakai ampermeter untuk ukur arus, terus R-nya itu 5 ohm. Nah, untuk tabel ini nilai R-nya yang diubah-ubah. Jadi ada R-nya 10 ohm, 20 ohm, terus 30 ohm ya. Dan nilai V-nya juga yang diubah. Kok 1830 sih? Oh ya ini, ya jadi ini. Jadi untuk gambar pertama, percobaan pertama menggunakan ampermeter ya. Kalian cukup rangkai ini. Saya masuk ke live wire-nya dulu. Saya masuk ke live wire-nya. Cukup ya. Nah, ini tadi. Nah, ini terus ini diubah-ubah nilainya. Ya, jadi yang pertama 5, 10 ohm, 20 ohm, terus 30 ohm. Oke, saya contohkan ya. Nah, misalnya diambil apa tadi? Sumber tegangan, power supply ya. Ambil yang ini, DC voltage source. Karena kita mau ukur arus, jadi Bu, sumber tegangan. Ya. tidak masuk di anunya, tidak masuk di softwarenya. Oh iya, sorry ya, harusnya share screen. Ini dia si Fahaju, kenapa dia di sini? Perasaan itu si Fahaju bukan mahasiswaku. Ini model praktikum 1. Kok ini? Sabar. Ini share. Nih. Apa ya? Oke, sudah masuk ya. Nah, jadi ini
ambil di power supply, ambil ini 9 volt, ya ini bisa diubah sebenarnya. Kan saya minta 9, 18 sama 30. Habis itu kalian ambil pasif komponen ya, ini. Nah, pasif komponennya cukup dirangkai saja gini. Oke. Terus alat ukur kalian ambil di measuring. Nah, measuringnya ammeter. Ammeter itu sama dengan voltmeter. Oke. Nah, oke. Ini bisa diginiin. Nah, so, oke ya, yes. Nah, jangan lupa diambilkan ground. Oke, ini ground. Nah, ini di sini. Nah, oke. Wow. Oke, ya sudah gitu. Sekarang diukur. Nah, kalian cukup ini. Jadi cara mengukur ampermeter itu diserikan ya. Ini diseri. Jadi ini tugas yang ini pengukuran pertama. Kalian cukup ubah-ubah. Jadi ini diubah-ubah kan sesuai dengan yang di modul. Nanti modulnya saya kasih. Di modul itu diganti 10, 20, 30. Jadi diganti saja. Di sini 10 ohm, catat. Ya, catat nilainya. Ini apa dan segala macam. Oke, saya ke ini dulu. Sudah tahu kan caranya. Nah, sekarang saya ke sini dulu ke modulnya. Di mana kita ada modul kok? Tunggu dulu. Aduh. Mana modul? Ini, sabar. Modul. Oke. Tunggu guys. Nih. Nah, ini kan begini tadi ya. Jadi 5. Nah, ini tabelnya, ini yang kalian isi. Tabel untuk pengukuran pertama itu yang ini. Jadi tegangannya 9, resistornya 5, berapa arus pengukuran, arus perhitungan. Arus pengukuran adalah arus yang diperlihatkan di left wire. Oke. Ya. Jadi kalau pengukuran, nilai yang kita dapat dari alat ukur. Kalau arus perhitungan, nilai yang kita dapat dari hukum Ohm. Nah, kalau pakai hukum Ohm kan begini. P sama dengan I kali R. Nah, jadi R-nya, jadi I-nya sama dengan kan bisa begini. Jadi kalau mau dapat arus, I sama dengan V per R, 9 per 5. Nah, 9 per 5. 9 per 5 itu kan 1, berapa begitu, 1,8 ya, 1,8 ampere. Sama enggak yang didapatkan dengan pengukuran? Oke, ngerti ya? Ada pertanyaan di sini? Ya, jadi ini harus pengukuran. Kalian cukup ganti-ganti 5, 10, 20, 30, tetap tegangannya. Terus yang kedua, ganti tegangannya, ya, naikkan lagi tegangannya 18, resistornya sama 5, 10, 20. Terus yang ketiga 30, 5, 10, 20, 30. Nanti kita lihat bagaimana arusnya. Bagaimana pengaruh tahanan. Kan tahanan itu kan menghambat ya, seharusnya semakin besar tahanannya, arusnya semakin kecil. Jangan sampai kalian dapatnya terbalik. Semakin kecil tahanannya, semakin kecil juga arusnya. Itu salah. Oke? Ada pertanyaan di sini? Di tabel 1? Jadi pengukuran hasil ukur dari left wire ya, yang dibaca dari sini. Yang baca ini ampermeter tak. Oke? Ini yang dibaca. Kalian ganti-ganti nilainya. Nah, yang perhitungan kalian pakai hukum Ohm ya. 9 per 5, 9 per 10, 9 per 20, 9 per 30. Selanjutnya begitu. Oke, ada pertanyaan guys? Saya dipotong saja ya. Saya dipotong atau di chat saja kalau misalnya mau ini. Terus saya ke siapa? Ada yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya masuk ke yang kedua. Oke. Yang pertama, penggunaan ampermeter. Ampermeter untuk mengukur arus. Jadi, dihubungkan seri. Sekarang, saya mau mengukur tegangan. Oke? Saya mau mengukur tegangan. Jadi, tegangan. Ini arus, ini bukan tegangan. Ini arus, ini tegangan. Nah, cara bikinnya seperti ini. Saya back to left wire, guys. Ya. Oke. Share. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua,
Yang kedua itu sama, saya ke power supply, tapi saya ngambilnya yang ini, current. Current itu arus, current source. Oke, saya ambil yang ini juga. Saya copy aja. Nah, terus saya sisa hubungkan. Ya. Nah, ini Ctrl V. Ini semua itu harus ada groundnya ya. Tidak boleh ada, kalau ada rangkaian tidak ada groundnya saya salahkan. Boleh, tidak boleh. Itu nah, ini tegangan, ini arusnya ada, R-nya ada. Kalau untuk mengukurnya masuk lagi ke measuring, ambil yang voltmeter. Oke. Nah, voltmeter itu cara ngukurnya voltmeter itu gini. Ya. Cara ngukur tegangan itu tidak sama arus ya. Kalau arus dia di seri, ini dibuka kabelnya terus di ini, tapi kalau ini boleh cukup di sini sama di sini, di dua titik yang berbeda. Itu caranya ngukur tegangan. Nah, ukur tegangan. Nah, kalau di sini ininya yang diubah-ubah, arusnya sama ininya. Nanti kalian cukup mengukur ini. Oke, saya back to ke modul. Nah, nah ini ya. Oke, ke modul. Sama Ji tadi yang di sama nilai R-nya 10, 20, 30 bisa gini sebenarnya diganti kalau kalian mau ini. Nah, sisa ini diganti nih 1 ampere toh. Ini lebih gampang lagi. Nah, ini sama Ji tadi. Toh tegangannya. Arusnya 1, arusnya 5 ampere, arusnya 10 ampere. Tegangan pengukuran berapa? Kalau tegangannya kan gampang, Ji. V sama dengan I kali R. Cukup kali saja. Ini 5 volt, ini 10 volt, ini 20 volt, 30 volt, ya ini 5 kali 5, 25, ini, nah nanti kalian tegangan pengukuran. Nah sebenarnya kalau dalam dunia digital kayaknya tidak bakalan ada kesalahan perhitungan, tapi kalau dalam dunia offline atau dunia nyata itu biasanya hasil pengukuran agak jauh berbeda dengan perhitungan. Kenapa? Satu, biasanya skala kita, pembacaan skala yang berbeda. Apakah jarumnya yang apa atau apa. Yang kedua, biasanya kalian tidak kalibrasi. Ya, kalibrasi itu apa? Kayak dinolkan. Alat ukur itu memang sebelum dipakai biasanya harus dikalibrasi dulu, dipaski di nolnya begitu ya. Tapi karena ini digital, biasanya digital itu agak precise terhadap perhitungan. Oke. Oke, ada pertanyaan di 1 dan 2? Ini cepat Ji, tidak terlalu lama Ji ya. 1 dan 2. Yang agak ribet mungkin nanti di 3 ya, di 4, 3 dan 4. Oke, tidak ada? Kalau tidak ada, saya masuk ke ini. Penggunaan multimeter, bukan penggunaan multimeter ya. Pengukuran. Komponen pasif, induktor dan kapasitor. Tapi di sini induktor dan kapasitornya kita cuman pakai ukur arus saja ya, enggak perlu kita ukur arus saja, enggak perlu ukur tegangannya ya, karena tegangannya pasti sama jadi begitu ya. Nah, ini agak susah karena kalau arus bolak-balik itu dia pakai rumus 2PF ya, 2PF itu 2 kali 3,14 kali frekuensinya 1 MHz 10⁻⁶, agak ribet. Jadi enggak apa-apa, pakai ini aja ya, pakai arus aja. Oke, nah kalau untuk yang ketiga, ini guys. Nah, yang ketiga itu kalian ambil bukan di power supply tapi dia di input komponen. Oke. No, bukan input komponen. Tetap di ini power supply input komponen itu ini. Input komponennya ngambil ini AC ya. Ambil yang AC voltage. Jadi kita ambil yang tegangan bolak-balik. Tegangan bolak-balik, terus ambil resistornya.
ambil resistornya, saya cascade aja, saya serikan ya, saya serikan semua, terus ambil lagi si induktor dan kapasitor ya. Jadi ambil kapasitornya di sini ya, sama ambil induktornya di sini. Oke. Nah, ini kalau mau ganti nilainya ya, misalnya kalau saya mau ganti nilainya di sini 1 nih milihenry, misalnya saya pakai 1 milihenry ini, saya skip dulu. Oke, nah ini, nah satu ini. Oke, nah cukup sambung bisa aja semua. Ya. Biasa gitu. Ini layar. Nggak usah pakai Tinkercad. Oke. Terus ini. Oke. Hubungkan ke sini. Terusin ke sini. Oke. Nah. Nih, kalau di ini kan ada nilainya nih nilainya. Nah, cuman guys, ini kan begini gitu. Apa? Terlalu besar jadi ini lama gitu. Ini kalian bisa. Ya itu kalau bolak-balik begitu sih. Kalau bolak-balik itu banyak nilainya jadinya. Banyak nilainya. Kecil kayak jadi ini. Nah, kok dia jadi 0? Nah, ini kalau ini kalau bolak-balik memang begini. Takutnya kalau ini dia jadi 0. Ini ada GC 9, ini 1 kilo. Ini nih yang biasa agak bermasalah ini. Ini agak bermasalah ini. Jadi kenapa dia 0 ampere? Ini. Padahal tinggi nih frekuensinya. Frekuensinya 1 kilo aja ya. Nggak mau Kidi, harusnya dia bisa mengukur ini harusnya ya. Terlalu kecil kayaknya. Ya kalau misalnya hasilnya 0 ya sudah 0 saja, tapi harusnya dia bisa sini. Mungkin ada yang salah. Harusnya. Oke, jadi yang ini harusnya nanti tuh kayak yang pertama tadi ya, nilainya itu berubah-ubah Ki, karena memang dia ada Ki sepanjang nilai begitu. Sepanjang nilai kan dia begini gitu sinyalnya itu. Bisa kelihatan enggak ya grafiknya? Enggak bisa Ki. Enggak bisa gimana. Enggak bisa. Ini kayaknya hanya untuk osiloskop. Ya. Kenapa enggak mau goyangin, Dek? Apa terlalu tinggi? Dek jika ya. Loh. Ini. Yang ini. Oke, itu ya. Ini untuk yang ketiga harus ini ada nilainya, anak-anak ya. Tapi saya tidak tahu kenapa bisa begini di sini. Padahal cocok ini. AC 20. Oh, no.
Oh ini bukan ini. Iya, ini harusnya ada nih nilainya nih. Ini nilainya kayak tadi harusnya. Ya. Pada saat di ini harusnya ada nilainya nih. Oh, enggak ada ketegangannya memang. Enggak ada memang tegangannya. Ini memang enggak ada harusnya yang begitu. Oke, begitu ini dulu ya. Kalian coba saja kalau memang bermasalah, coba tanya asistennya. Tapi setahu saya dengan begini bisa ya. Saya takutnya tadi ada yang udah saya apakan begitu. Harusnya bisa nih dengan kita pakai tadi. Yang saya mau perlihatkan ini nilainya memang agak cepat berubah. Jadi kalian cukup capture saja yang mana yang harusnya bisa ini. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Nah, ya, Dato, kenapa tadi dia bermasalah? Ini itu. Nah, harusnya ini bisa, cuman supaya agak tidak cepat berubah-ubah nilainya, apa kita kasih kecil, apa kita kasih besar? Oh, nggak bisa, Mi. Kayaknya ini nggak bagus gini, baki nih. Kalau kita ubah ininya, baki nih aplikasi. Oke ya, jadi jelek gini aplikasi kayaknya. Kalau kita ubah ininya, langsung tidak mau langsung tidak mau apa? Tidak mau kasih nilai. Tuh. Masa gitu sih? Coba sih kalian, siapa tahu aplikasiku yang jelek ya. Siapa tahu aplikasiku yang jelek. Kalian mungkin bisa ini. Pilih satu nilai lah ya. Yang jelas itu nilainya berubah. Yang saya mau perlihatkan itu nilainya berubah-ubah. Nilai untuk arusnya ini. Oh, kecil memang kayaknya. Jadi kalau frekuensinya memang kecil, tidak apa-apa. Pakai 1 mega mau padeng. Pakai 1 mega mau padeng. Nah, akhirnya tidak mungkin lagi, guys. Oke, gitu aja ya. Nah, jadi ini untuk yang pakai ini saja ya. 20 bukan 1 mili. 1 mega. 20 volt 1 megahertz. 20 volt 1 megahertz. Nah, ini. Jadi frekuensinya tetap ya. Yang diubah-ubah itu adalah tegangannya ya. Nah, itu nilainya akan berubah-ubah cepat. Kalian pilih saja begitu ya. Pilih saja yang mana kira-kira yang kalian bisa tangkap ya. Cuman memang dia itu berulang karena yang namanya arus bolak-balik kayak gini ya. Saya masuk saja ke yang percobaan yang ketiga. Kita masuk saja ke percobaan yang keempat. Nah, kalau kayak begini tuh kalau arus bolak-balik. Saya pakai input komponen ya, input komponen. Itu udah. Oh, saya ambil saja osiloskopnya. Measuring itu ada osiloskop di sini. Nah, ini kasih lihat dulu di ini. Kenapa tadi bisa berubah? Nah, ini harusnya begini nih. Yang di sini
Aduh. Aw. Coba ya. Tidak muncul ya. Harusnya bisa dia muncul nih. Tegangannya bisa kelihatan harusnya. Tidak aneh tuh. Saya kasih lihat kan, enggak bisa tidak kasih perlihatkan. Harusnya. Cocok nih. Apakah tegangan? Tidak mau kita tegangannya. Tunggu. Tunggu, saya coba-coba. Saya mau kasih lihat ke kalian kalau tapi kayaknya enggak. Nih, nah dia gini sebenarnya ya, kelihatan kayak begitu. Cuman karena ya, oh iya, tunggu dulu nah, tunggu sebentar sekali. Ada teman. Tunggu, apa? Suruh tunggu muka dia sebentar, Dik. Sedikit mami, Dik. Nah, oke, jadi begini ya. Coba sini dulu. Oke, nah kayak gini dia 12. Jadi bolak-balik, makanya nilainya juga bolak-balik ya. Makanya nilainya juga bolak-balik. Kalian ambil saja yang apa di kalau kayaknya terlalu ini Ki. Coba kalau 10 Hz supaya tidak terlalu ini. Nah, kayak gini sih. Kalian ubah-ubah milah bagaimana nanti ininya apa segala macam. Nah, itu bisa dilihat di osiloskop ya, bisa sebenarnya dilihat di osiloskop kalau kalian mau agak agak ini ya sudah 1 Hz aja gitu supaya bisa kelihatan ininya. Tidak terlalu rapat kan, kalau semakin ini kan semakin rapat ya seperti itu. Nah, percobaan terakhir ya, kalian sisa nah harusnya gitu. Di sini ya, isi mungkin nilainya yang mana yang kita ini. Usahakan jangan nilai minus ya, usahakan nilai positif begitu, yang positif. Yang pas lagi di atas Ki ini. Nah, yang terakhir itu adalah gambar input sinyal generator. Jadi ini gambar input sinyal generatornya, outputnya, terus output sinyal. Jadi kalian pakai sinyal generator. Ini sinyal generator tadi ambil di input components. Terus turun. Nah ini ya. Sinyal generator di sini. Kita cukup pakai pakai pasif komponennya, cukup pakai resistor dan satu kapasitor ya, kapasitor aja, kapasitor. Terus nah rangkaiannya tadi bagaimana ya, coba select. Oke, rangkaiannya kayak gini. Jadi ini dulu ya, nanti R-nya di sini, bebannya di sini. Kan ada G. Nah ini masuk power supply sambil groundnya lagi. Jadi setiap rangkaian harus ada groundnya. Kalau udah ada groundnya, kamu itu salah guys. Ini masuk ke sini, oke? Ini masuk ke sini.
terus ini ke sini. Oke, ini masuk ke kutub positifnya. Oh, masuk ke kutub positifnya, yang negatif nyambung ke sini. Oke, nah si osiloskop Anda taruh di sering taruh di sini. Nih, oke. Nah, satu taruh di sini. Oh, satu taruh di sini. Oke. Nah, channelnya, grafiknya ambil mana? Ambil ini. Oke, ya, grafiknya ambil situ. Nah, grafiknya ambil sini. Sudah, sekarang jalankan. Ini kayaknya terlalu rendah, dia pakai 5 volt, kita bikin maksimumnya turun aja ya, sejauh 5 volt juga. Oke. 5 volt kayaknya terlalu ini, kiri terlalu tinggi kininya, 1 kilo 1 ohm saja. Nah ini kalau kayak begini salah share screen Bu. Oh, salah share screen. Tunggu. Salah share screen. Sorry. Nah ini ya. Jadi yang terakhir itu yang ini, gambarnya ini maksimumnya 5 volt, kayaknya terlalu rendah ini anunya. Saya enggak tahu ini. Jadi ini kalau memang harus kaca-kaca sih ya. Kalau memang kayak gini tidak ada nilainya kelihatan, artinya mungkin ada yang salah di situ. Di sini kan ada cuman kok mungkin ini skala kok yang tidak apa gitu ya, yang tidak ini. Kalau yang tadi sih benar nih, seperti tadi ini. Tunggu, cancel file ini. No, bukan yang ini. Baru kita ini. Nah ini kalau ini nih ya, ini tadinya ini 10 pakai 10 mikrofarad ya. Mungkin tadi ini karena saya tidak pakai 10 mikrofarad ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kayak gini ya, jadi kalian gambar misalnya ininya. Nah, saya menyuruh membandingkan sinyal output, ini kan sinyal outputnya, sinyal inputnya itu yang kayak gini. Coba beda, nah bisa enggak ya? Satu osiloskop, harusnya ini bisa, cuman ribet deh. Itu enaknya kalau banyak osiloskop. Nah, kalau gambar-gambarnya like this, anak-anak, kita bandingkan. Harusnya bisa aja sih, cuman saya enggak mau bukan ribet sih, tiba-tiba biasanya. Takut ini. Beda ya. Ini enggak aneh jadi. Kecil memang kayaknya ini memang ininya kecil kini memang ini sinyalnya kecil sekali. Kecil sekali, enggak kelihatan ya, enggak kelihatan memang ini berapa. Jangan kalian cukup gambarkan saja sinyal ininya ya, sinyal outputnya, enggak usah sinyal inputnya, kayaknya kecil dari generatornya itu kecil. Jadi ini kita bisa ambil ini square wave, bisa ini ya. Nah kalau ini harusnya berubah juga bentuknya, harusnya berubah juga bentuknya ya kalau kita pakai ini. Tapi kalau kita pakai misalnya saya mau pakai yang segitiga juga bisa ya, segitiga gitu bentuknya lain, tapi pakai yang sinus aja, nah ini yang kayaknya saya nggak tahu ini masalahnya apa di sini, terlalu kecil atau bagaimana. Oh ini maksimal sekali.
Coba nah. Oke. Sama aja, tetap kecil. Mungkin there's something wrong. Tinggi ya, seninya tinggi. Cuman ininya enggak gitu ya. I don't know kenapa bisa seperti itu. Wah. Oh no. Oh salah Kak. Coba beda Dik. Nah ini cara mengukur. Coba. Udah lihat dulu. Coba. Oh iya cocok. Tapi itu saya yang salah. Oh. Ya. Oh salah, nggak boleh gitu. Nah. Oh, ini salah kikaratnya ukur kok di sini. Oh ya. Sedikit lagi. Oke, sambil ini silakan sambil saya memperbaiki, ada pertanyaan? Sambil saya memperbaiki, mencari salahku di mana. Sambil saya memperbaiki, cari salahku di mana. Gitu mungkin. Begitu nih. Nah, oh ya ini yang benar. Ini tinggi sekali. Ini tinggi sekali, jadi saya ubah di sini. Saya ubah. Nah, saya ubah di sini. Oke. Masih tetap tinggi ya. Tinggi sekali nih. Kayaknya ini salah juga ini. Nah, ini cuman dikit 250 volt. Ini. Oke, kalau ada pertanyaan di sini silahkan dirangkai berdasarkan ini. Kelompoknya insya Allah saya perbaiki sebentar ya. Bagi yang belum mengisi, tolong diisi kembali supaya saya bisa dan saya rapikan. Kalian memang banyak yang mengisi lebih dari satu. Saya tadi yang saya perbaiki itu cuma anak A2. Oke.